Selamat malam, perkenalkan nama saya Mito Yohana Tinambunan. Saya dari jurusan akuntansi semester 3. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan atau menjelaskan apa itu makroekonomi dan model ekonomi. Jadi menurut pemahaman saya, makroekonomi adalah cabang ilmu yang menelaah perilaku dari perekonomian atau tingkat kegiatan secara keseluruhan, di mana faktor-faktornya itu mempengaruhi kinerja kegiatan ekonomi agregat. Jadi makroekonomi itu sangat penting dalam melakukan kebijakan, seperti membantu memecahkan resesi yang dihadapi suatu perekonomian. Yang kedua itu makroekonomi dapat membantu pembuat kebijakan melalui pilihan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Makroekonomi juga membantu mempertahankan agar inflasi yang berada pada tingkat yang rendah dan stabil tanpa menyebabkan jangka pendek. Makroekonomi juga dapat menjelaskan perubahan suatu kebijakan yang mempengaruhi jenis barang yang dihasilkan dalam perekonomian. Makroekonomi juga memiliki tugas, yaitu 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan produk nasional atau bruto. Itu seperti produk domestik bruto. Yang kedua itu sebab timbulnya pengangguran. Yang ketiga, sebab timbulnya inflasi. Yang keempat, sebab naik turunnya tingkat bunga. Yang kelima, sebab terjadinya ketidakseimbangan atau defisit surplus di dalam neraca pembayaran. Faktor penyebab fluktuasi nilai tukar mata uang. Jadi, sebab-sebab muncul dan berkembangnya makroekonomi itu di mana adanya usaha pada para ahli statistik ekonomi yang mengumpulkan dan mensistematisasi data agregat dalam rangka menyediakan landasan ilmiah. Yang kedua itu usaha mengidentifikasi siklus bisnis, di mana peningkatan pengetahuan empirik akan adanya perbaikan dan peningkatan data makroekonomi yang dilakukan oleh Biro Penelitian Ekonomi Nasional yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1920. Yang ketiga, timbulnya depresiasi besar ekonomi pada tahun 1929 sampai 1933, di mana tingkat pengangguran itu 3,2% pada tahun 1929 yang menjadi 24,9% pada tahun 1933. Produk nasional bruto real mengalami penurunan dari 7,96 miliar US dollar pada tahun 1929 menjadi 498,5 miliar US dollar pada tahun 1933. Penurunannya itu sekitar 30%. Jadi depresiasi besar tahunan pada tahun 1929 mengasumsikan bahwa perekonomian akan selalu dalam posisi pada tingkat kesempatan kerja penuh atau full employment equilibrium adalah tingkat benar. Jadi secara keseluruhannya makroekonomi itu membahas berbagai perdebatan di antara para ekonom atau aliran pemikiran, seperti perdebatan antara kaum klasik dan Keynes, antara Keynesian atau
fiscalis, dan monetaris atau monetaris, dan sebagainya. Yang kedua itu saya akan membahas mengenai model ekonomi, di mana abstraksi dan realitas, teori yang menunjukkan hubungan di antara berbagai peubah ekonomi atau ekonomis variabel. Peubah ekonomi ini dibedakan dalam peubah endogen, di mana peubah endogen itu dijelaskan oleh sebuah model, dan peubah eksogen, di mana peubah yang nilainya ditentukan di luar model. Jadi tujuan dari model ekonomi itu adalah untuk menunjukkan peubah eksogen yang mempengaruhi peubah endogen. Dengan kata lain itu peubah eksogen itu bertindak sebagai input model, sedangkan peubah endogen itu merupakan output model. Model-model ekonomi itu dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis dan digunakan untuk menjelaskan suatu perekonomian, memprediksi keadaan perekonomian di masa yang akan datang, dan menguji berbagai pandangan mengenai suatu kebijakan yang saling bertentangan. Hubungan identitas adalah hubungan yang sering digunakan untuk menjelaskan arti suatu peubah, seperti hubungan antara total output, dan yang kedua itu hubungan antara keuntungan dengan total penerimaan, di mana hubungan antara total output itu memiliki rumus Y sama dengan C tambah I tambah G, di mana C itu adalah konsumsi rumah tangga, I itu adalah investasi, dan G itu adalah pengeluaran pemerintahan. Yang kedua itu hubungan antara keuntungan dengan total penerimaan dan total biaya, dengan bentuk identitasnya itu P sama dengan T kali R dikurang P, di mana P itu adalah keuntungan, TR itu adalah total penerimaan, dan TC itu adalah total biaya. Yang kedua itu hubungan fungsional, di mana hubungannya itu tergantung pada sistematis dari suatu perintah atau peubah lainnya. Contohnya satu fungsi produksi, hubungan fungsional antara output dan input, yang dimana persamaannya itu Q sama dengan F buka kurung K kali N, di mana Q itu adalah tingkat output yang menjadi peubah dependen, dan yang kedua itu K dan N itu adalah input kapital dan input tenaga kerja, itu sebagai peubah independen, dan yang F itu adalah hubungan fungsional antara output dan input. Yang kedua itu fungsi konsumsi, hubungan internasional antara pengeluaran konsumsi, pendapatan disposable, dan kekayaan, dengan rumus C sama dengan 1 buka kurung Y dan Y kali D dan W, di mana C itu adalah pengeluaran konsumsi, YD itu adalah pendapatan disposable, dan W itu adalah kekayaan. Dan yang terakhir itu hubungan kondisi keseimbangan atau equilibrium condition. Itu adalah suatu hubungan keadaan keseimbangan antara kekuatan yang berlawanan atau opposing forces, di mana penawaran dan permintaan berada dalam keadaan keseimbangan di suatu pasar, yang dengan persamaan 1.1 dan 1.2 itu persamaan perilaku keputusan konsumen dan produsen, yang dimana persamaan 1.1 dan
1.1 jumlah yang diminta itu atau dengan simbol D bergantung pada tingkat harga dengan simbol P atau perilaku para pembeli atau buyers. Yang kedua itu persamaan 1.2 jumlah yang ditawarkan dengan simbol S bergantung pada tingkat harga dengan simbol P atau hipotesis perilaku pada penjual atau sellers. Yang ketiga itu persamaan 1.3 kondisi keseimbangan masyarakat bahwa penawaran atau dengan simbol S dan permintaan dengan simbol D berada dalam keadaan keseimbangan. Jadi pada hal ini ada 3 kriteria yang digunakan menilai elegan atau tidaknya suatu model. Asumsi yang mendasari model itu menjadi asumsi yang digunakan cukup realistik atau tidak realistik. Yang kedua itu kemampuan menjelaskan atau explanatory power, di mana model yang bersangkutan itu menjadi fenomena ekonomi dikelola dengan baik, mudah, dan dapat dimengerti. Yang ketiga itu kemampuan prediksi atau predictive power dari model, di mana menjadi mampu memberikan prediksi yang tepat dari fenomena ekonomi atau mendekati keadaan sebenarnya. Baiklah, sekian dari presentasi atau penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan, dan jikalau ada pemahaman yang salah, menyimpang atau tidak sesuai dengan teori, mohon dimaafkan, dan juga mohon bimbingan dari Bapak Musli dan bantuan dari Bapak untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.